Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Lilis Nurteti. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang contextual teaching and learning atau yang dikenal dengan istilah CTL atau dalam kehidupan keseharian kita disebut juga sebagai pembelajaran kontekstual. Berbicara mengenai proses belajar mengajar di sekolah seringkali membuat kita kecewa, apalagi bila dikaitkan dengan pemahaman siswa terhadap suatu materi tertentu. Mengapa? Karena terkadang mungkin pengalaman kita semua bahwa di sekolah itu kita dituntut untuk menguasai suatu konsep tertentu atau bahkan juga kita dituntut untuk naik kelas ya. Tetapi ada hal-hal yang tentunya mereka pun bagaimana bahwa siswa dibantu untuk membangun keterkaitan antar informasi atau pengetahuan baru dengan pengalaman atau pengetahuan yang tentunya sudah dimiliki atau dikuasai. Selain itu mereka juga diajarkan bagaimana mempelajari konsep, begitu juga bagaimana konsep tersebut digunakan dalam keseharian mereka khususnya di luar kelas. Selain itu, tentu mereka pun diperkenankan untuk bekerja secara bersama-sama atau yang dikatakan dengan kooperatif. Sehingga diharapkan dari sana bagaimana siswa bisa meningkat ya, baik itu dalam minat, prestasi, kemudian juga guru bagaimana mampu untuk menggunakan suatu pendekatan pembelajaran dan pengajaran yang tentunya sifatnya kontekstual. Nah, apa sih yang menjadi dasar filosofis ya pembelajaran CTL ini? Di mana bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit yang tentu hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas atau sempit dan tentunya tidak terjadi begitu saja. Kemudian pengetahuan juga bukanlah seperangkat fakta-fakta ataupun konsep atau juga kaidah yang siap untuk diambil atau bahkan diingat walaupun terkadang juga dilupakan. Dan di mana manusia itu sendiri harus mampu untuk mengkonstruksi atau membangun pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman nyata. Nah, apa itu pembelajaran kontekstual atau pendekatan kontekstual? Pendekatan kontekstual merupakan suatu konsep belajar di mana mampu membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa. Selain itu juga diharapkan mampu mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang sudah mereka miliki dengan penerapannya dalam kehidupan sebagai anggota keluarga, masyarakat, dan juga diharapkan pengetahuan tersebut diperoleh dari usaha siswa, bagaimana siswa tersebut mampu membangun pengetahuannya sendiri, begitu juga terampil ya, bagaimana dari pengetahuan itu mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan keseharian mereka. Nah, apa itu CTL atau Contextual Teaching and Learning? Pembelajaran kontekstual merupakan suatu proses pendidikan yang tentunya sifatnya holistik atau menyeluruh dan bertujuan untuk membantu siswa bagaimana mampu memahami makna materi pelajaran yang dipelajarinya dengan cara mengaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan keseharian mereka ya, apakah konteks pribadi, sosial atau bahkan culture ya, kultural. Sehingga dari sana
Siswa memiliki pengetahuan atau keterampilan yang secara fleksibel dapat diterapkan atau ditransfer dari suatu permasalahan atau konteks ya kepada permasalahan ataupun konteks yang lainnya. Ya. Apa itu pembelajaran kontekstual? Pembelajaran kontekstual ya, melibatkan 7 komponen utama dalam hal proses belajar yang tentunya diharapkan ini bisa berjalan atau belajar tersebut berjalan secara efektif dan efisien. Pertama, ada yang disebut dengan konstruktivisme. Kemudian yang kedua, bertanya. Kemudian menemukan atau inquiry, masyarakat belajar atau learning community. Selain itu ada modeling atau pemodelan, refleksi atau reflection, dan tentunya ada yang disebut dengan penilaian sebenarnya atau yang disebut dengan authentic assessment. Yang akan kita bahas pertama, apa itu konstruktivisme atau konstruktivism. Ya, sebagaimana pembahasan sebelumnya bahwa yang dikatakan paham konstruktivisme beranggapan bahwa yang namanya manusia itu harus mampu membangun atau mengkonstruksi pengetahuan atau konsep-konsep tertentu, kemudian dari sana juga mampu memberi makna melalui pengalaman yang sifatnya nyata. Nah, struktur pengetahuan menurut paham konstruktivisme itu tentunya disusun atau bahkan ditemukan ya. Begitu juga disampaikan sendiri oleh siswa ya. Jadi bagaimana pengetahuan itu dibentuk itu sebenarnya manusia ataupun anak sudah mampu membangun pengetahuannya sendiri melalui berbagai proses, apakah itu misalnya proses mencari, inquiry, menemukan, discovery gitu kan. Inquiry, discovery, kemudian juga melalui proses kerjasama secara kelompok gitu ya, ataupun pengalaman-pengalaman yang lainnya yang tentunya dilakukan secara langsung oleh anak ya. Nah, struktur pengetahuan di sini juga dikembangkan dalam otak manusia melalui 2 cara. Ada yang disebut dengan proses asimilasi, kemudian ada akomodasi. Apa itu asimilasi? Nah, asimilasi merupakan suatu konsep bagaimana bahwa pengetahuan tersebut diserap oleh siswa ya. Jadi ketika siswa ya mereka mempunyai pengetahuan yang misalnya baru, mereka pun mampu menyerap pengetahuan tersebut. Tetapi ketika mereka sudah memiliki pengetahuan, bagaimana bahwa pengetahuan baru itu akan menyatu dengan pengetahuan yang tentunya sudah dimiliki anak ya. Ketika pengetahuan tersebut sesuai dengan apa yang sudah dimiliki anak, maka di sana akan terjadi ekuilibrasi atau equilibrium, keseimbangan. Tapi ketika pengetahuan yang baru dimiliki oleh siswa kemudian menyatu dengan pengetahuan yang lama, dan ketika pengetahuan tersebut ada perubahan, akan di sana terjadi proses akomodasi atau yang disebut dengan proses penyesuaian. Nah, di sini bagaimana hal yang baru itu terjadi pada anak? Apakah hal yang baru itu berupa misalnya benda, peristiwa, gagasan, ataupun hal yang lainnya ya. Nah, awalnya bagaimana anak mengingat konsep yang tentunya sudah mereka miliki ya. Nah, ketika konsep tersebut cocok ya, di sini akan memberikan penguatan kepada diri anak, dan di sana terjadi proses asimilasi ya. Bagaimana bahwa dia mampu menyerap pengetahuan. Tapi ketika pengetahuan yang baru tersebut tentunya tidak sesuai dengan apa yang sudah dimiliki oleh anak, maka di sana akan terjadi ketidakseimbangan atau yang disebut dengan disequilibrium ya, jalan buntu, tidak mengerti. Terkadang beberapa anak misalnya banyak bertanya, banyak menanya gitu ya, atau anak misalnya ada keraguan-keraguan tertentu gitu ya. Nah, di sana ketika hal tersebut
selanjutnya cocok, maka akan terjadi apa? Keseimbangan ya. Nah, akhirnya anak pun akan mengerti suatu konsep, peristiwa, atau benda-benda tertentu. Dalam pandangan konstruktivisme, strategi memperoleh lebih diutamakan dibandingkan dengan seberapa banyak siswa memperoleh atau bahkan mengingat suatu pengetahuan tertentu. Sehingga di sini bagaimana bahwa tugas guru mampu untuk memfasilitasi siswa ya. Di antaranya bagaimana menjadikan pengetahuan itu bermakna, begitu juga sesuai ya, relevan dengan kehidupan keseharian anak. Kemudian yang kedua, memberikan kesempatan kepada siswa bagaimana mampu menemukan ya, mencari dan menemukan sendiri berbagai konsep, ide ya, yang tentunya harus dimiliki atau bahkan dikuasai anak. Selain itu juga mampu menerapkan ide tersebut dalam kehidupan keseharian mereka. Kemudian yang selanjutnya, menyadarkan siswa agar menerapkan strategi mereka sendiri dalam belajar ya. Mengapa di sini konstruktivisme itu sendiri? Pertama karena menurut paham konstruktivisme ya, yang namanya belajar itu sesuatu yang bermakna ya. Pembelajaran itu tidak boleh sia-sia, hanya buang waktu saja gitu kan. Dan di sana juga terjadinya proses interaksi sosial ya, membuat masuk akal. Pengetahuan dikonstruksi dari pengalaman. Saya itu bahwa bagaimana ya menurut konstruktivisme itu menekankan aktivitas hands on dan minds on ya. Yang selanjutnya ada yang disebut dengan inquiry atau menemukan. Di sini bagaimana siklus inquiry terjadi? Pertama tentunya melakukan proses observasi ya, mengamati ya. Kemudian juga ada proses bertanya, questioning, mengajukan dugaan atau hipotesis, pengumpulan data ya. Kemudian mampu untuk membuat suatu kesimpulan atau conclusion ya. Selanjutnya bagaimana langkah-langkah dalam kegiatan menemukan suatu konsep atau permasalahan itu sendiri. Pertama tentunya mulai dari merumuskan masalah, mengamati atau melakukan observasi, menganalisis dan menyajikan hasil dalam tulisan, begitu juga gambar, laporan, bagan, tabel, dan karya yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya mampu untuk mengkomunikasikan atau menyajikan hasil karya pada para audiens ataupun teman ya, ataupun guru ataupun yang lainnya. Nah, apa sih nilai positif dari belajar penemuan itu sendiri? Yang pertama bahwa yang namanya pengetahuan itu tentunya mampu bertahan lama dan tentunya lebih mudah diingat ya. Jadi ketika siswa mampu menemukan sendiri suatu konsep tertentu, maka dia akan mampu mengingat lebih lama lagi ya dibandingkan dengan hanya mendengarkan saja ya. Yang terkadang terjadi apa? Lupa. Kemudian yang selanjutnya bahwa konsep atau prinsip yang ditemukan lebih mudah diterapkan pada situasi-situasi yang baru. Selanjutnya meningkatkan penalaran dan kemampuan untuk berpikir secara bebas, melatih keterampilan kognitif siswa untuk menemukan dan memecahkan masalah tanpa adanya pertolongan sekalipun dari orang lain. Kemudian membangkitkan keingintahuan siswa, selanjutnya memberi motivasi untuk bekerja terus sampai menemukan jawabannya ya. Yang selanjutnya asas dari SAT itu sendiri yaitu bertanya. Apa sih kegunaan dari bertanya itu sendiri? Pertama tentunya mampu menggali berbagai informasi. Bertanya itu sendiri tentunya tidak hanya guru yang bertanya, tetapi juga termasuk siswa bisa bertanya kepada guru. Selain itu mengecek pemahaman siswa sampai sejauh mana siswa menguasai suatu konsep atau ilmu pengetahuan tertentu yang tentunya harus dikuasai oleh siswa. Kemudian membangkitkan respon kepada siswa. Ketika dikasih pertanyaan kan berbeda dengan hanya mendengarkan saja. Tentu motivasi anak itu akan cenderung semangat, meningkat gitu ya. Karena apa? Karena
khawatir ketika misalnya ditanya tidak tahu jawabannya apa gitu ya. Nah itu. Kemudian diantaranya ya. Kemudian selanjutnya mengetahui sejauh mana keingintahuan siswa ya. Jadi dengan bertanya itu sendiri kita mengetahui sampai mana penguasaan mereka terhadap suatu pengetahuan tertentu gitu ya. Apakah sudah sesuai dengan harapan kita atau kira-kira kekurangannya di mana gitu ya. Sehingga bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi gitu ya, apakah untuk guru itu sendiri atau bahkan siswa. Mengetahui hal-hal yang sudah diketahui siswa ya. Selanjutnya memfokuskan perhatian siswa, kemudian membangkitkan lebih banyak pertanyaan, menyegarkan kembali pengetahuan siswa. Selanjutnya ada yang disebut dengan masyarakat belajar atau learning community ya. Bahwa hasil belajar diperoleh tentunya dari hasil kerjasama dengan orang lain, tidak hanya diri sendiri. Hasil belajar diperoleh dari sharing ya, ataupun berbagi antara teman yang satu dengan teman yang lainnya atau bahkan antar kelompok di antara siswa. Kemudian pembelajaran dilaksanakan dalam kelompok yang tentunya di sini dari berbagai siswa yang sifatnya heterogen ya. Ada yang kurang ya, ada siswa yang punya kelebihan dalam hal ataupun bidang tertentu, ada juga yang kurang. Disinilah ada proses saling membantu, saling mengisi gitu ya. Selain itu juga adanya kolaborasi dengan mendatangkan ahli gitu ya. Misalnya di sekolah ternyata tidak ada insinyur tentang perkebunan, itu bisa mendatangkan ahli gitu kan. Ataupun psikolog misalnya ya. Ataupun psikiater ataupun yang lainnya gitu ya. Masyarakat belajar dapat terjadi jika ada proses komunikasi dua arah gitu ya. Jadi tidak hanya cukup satu arah, tapi bagaimana komunikasi itu dibangun antara guru dengan siswa atau sesama siswa itu sendiri gitu ya. Tidak hanya satu arah. Selanjutnya setiap orang dapat menjadi sumber belajar. Jadi tidak hanya sumber pengetahuan atau sumber belajar itu guru sendiri gitu. Tapi saya kira apalagi pada masa era sekarang gitu kan, siswa pun ataupun mahasiswa bisa dijadikan sebagai sumber pengetahuan, sumber belajar gitu kan. Ya, jadi tidak hanya terpaku pada guru sebagai pusat dari berbagai ya orang yang segalanya tahu misalnya ya. Kemudian yang selanjutnya yang disebut dengan pemodelan atau modeling ya. Nah, dalam sebuah pembelajaran, keterampilan atau pengetahuan tertentu ada model yang bisa ditiru. Sebagai model juga di sini apakah guru, siswa atau orang yang berasal dari luar, misalnya tadi seorang ahli dalam bidang tertentu misalnya ya. Nah, itu juga perlu ya, apalagi misalnya di pesantren, di sekolah ya. Di pesantren itu perlu adanya model orang yang bisa dijadikan panutan, contoh gitu kan, sentral, tokoh gitu ya. Dan biasanya itu tidak lepas dari misalnya kalau di pesantren itu kiai gitu ya, misalnya. Selanjutnya ada yang disebut dengan refleksi atau reflection, yaitu cara berpikir tentang apa yang baru dipelajari atau berpikir ke belakang tentang apa-apa yang sudah dilakukan pada masa yang lalu, sehingga realisasinya pernyataan langsung tentang apa yang diperoleh misalnya tentang hari itu gitu ya. Apa saja nih yang sudah dikuasai oleh anak, apa saja tadi yang sudah dipelajari, atau bahkan refleksi tersebut misalnya dari catatan atau jurnal di buku siswa gitu kan, sampai sejauh mana pengetahuan anak, kesan pesan sarannya tentang proses pembelajaran itu seperti apa ya, dalam bentuk diskusi, hasil karya ataupun yang lainnya. Itu sebagai bahan refleksi. Selanjutnya dalam CTR itu ada yang disebut dengan penilaian yang sebenarnya atau authentic assessment. Nah, asesmen autentik atau penilaian yang sebenarnya merupakan proses pengumpulan berbagai data yang dapat memberikan gambaran perkembangan belajar siswa. Tentunya ini akan dipakai oleh guru untuk mengetahui apakah proses pembelajaran yang dialami sudah sesuai dengan yang diharapkan atau belum ya. Sehingga kalau sudah sesuai sampai sejauh mana kesesuaiannya, kalau belum kira-kira nih apanya yang perlu diperbaiki misalnya ya. Nah, di sini juga menekankan apakah anak-anak
belajar ya tentang sesuatu hal bukan apa yang sudah diketahui anak gitu ya. Biasanya kan apa saja sih yang sudah dihafal, apa saja yang sudah diketahui, itu tidak hanya sekadar itu, tapi apakah anak-anak betul-betul gitu ya menguasai tentang suatu konsep tertentu, tentang hal-hal tertentu, sampai sejauh mana misalnya anak-anak mampu mempelajari hal tersebut gitu kan melalui berbagai proses tadi gitu ya. Mulai dari mencari, menemukan, menggali gitu ya, mendiskusikan sampai akhirnya mampu untuk mengasosiasikan misalnya ya, menyampaikan kembali di depan teman-temannya. Apa sih karakteristik dari authentic assessment itu sendiri? Pertama, tentunya dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran. Jadi tidak hanya penilaian itu setelah proses pembelajaran, tapi ketika proses pembelajaran berlangsung itu bagaimana siswa, apakah itu ada yang menguap ataupun bagaimana gitu ya, siswanya mendengarkan tapi ternyata ketika ditanya itu bingung gitu ya. Nah itu misalnya bisa digunakan untuk tes formatif, begitu juga sumatif yang diukur keterampilan dan performance, bukan hanya kaitannya dengan mengingat fakta, konsep atau teori tertentu gitu ya. Nah, selanjutnya berkesinambungan secara terus-menerus ya. Jadi tidak hanya suatu kurun waktu tertentu saja, tapi terus dilakukan ya. Terintegrasi menyeluruh ya. Tidak hanya aspek kognitif, tapi juga afektif, begitu juga psikomotor ataupun aspek yang lainnya. Dapat digunakan sebagai feedback ya. Jadi tidak hanya itu untuk siswa, tetapi tentu bagaimana guru itu sendiri sampai sejauh mana proses pembelajarannya. Kemudian selanjutnya sasaran penilaian sebagai dasar penilaian prestasi siswa, diantaranya melalui proyek atau kegiatan, begitu juga laporannya, pekerjaan rumah, kuis, karya siswa, prestasi atau penampilan siswa, demonstrasi, laporan, jurnal, hasil tes tulis ya. Kemudian juga karya tulis dan yang lainnya. Apa saja elemen pembelajaran kontekstual? Paling tidak di sini ada 5 menurut Zahorik ya. Pertama berkaitan dengan bagaimana pengaktifan pengetahuan yang sudah ada gitu ya. Jadi selain siswa dia mengetahui pengetahuan yang baru yang tentunya diberikan oleh guru, selain itu juga mampu mengaktifkan pengetahuan sampai sejauh mana sih pengetahuan yang sudah dimiliki anak, kemudian juga disatukan ataupun dikaitkan dengan pengetahuan yang baru. Kemudian pemerolehan pengetahuan baru dengan cara mempelajari secara keseluruhan dulu, kemudian memperhatikan detailnya. Pemahaman pengetahuan atau understanding pengetahuan yaitu dengan cara pertama konsep sementara, melakukan sharing atau validasi, revisi konsep dan pengembangan. Selanjutnya mempraktikkan pengetahuan dan pengalaman tersebut, melakukan refleksi terhadap strategi pengembangan pengetahuan itu sendiri ya. Nah, bagaimana sih karakteristik dalam pembelajaran dengan penggunaan CTL? Pertama tentunya adanya kerjasama gitu ya. Kemudian saling menunjang atau mendukung, menyenangkan dan tidak membosankan, belajar dengan bergairah, belajar terintegrasi, menggunakan berbagai sumber, tidak hanya satu sumber. Dan di sini juga siswa dituntut untuk aktif berbagi dengan teman, siswa kritis, sedangkan guru pun di sini harus apa? Kreatif. Dinding kelas, lorong-lorong tentu di sini juga harus dipenuhi dengan hasil karya siswa. Apakah peta-peta, gambar, artikel, humor, ataupun yang lainnya. Selain itu juga tentu harus adanya laporan kepada orang tua. Apakah berbentuk rapot ya. Apakah juga hasil karya siswa, portofolio, laporan, praktikum, karangan siswa, dan lain-lain. Nah, apa saja sih strategi pengajaran yang berhubungan dengan CTL? Diantaranya dulu mulai dari CBSA ya, cara belajar siswa aktif.
Kemudian pendekatan proses, life skill education, authentic instruction, inquiry based learning, problem based learning, cooperative learning, service learning. Apa itu problem based learning? Problem based learning merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa, gitu ya. Nah, itu. Jadi bagaimana dari kehidupan keseharian itu sendiri diharapkan mampu untuk belajar melalui berpikir kritis, begitu juga keterampilan dalam pemecahan masalah dalam rangka memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensi dari materi pelajaran itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya authentic instruction, yaitu bagaimana bahwa pendekatan pengajaran yang memperkenalkan siswa untuk mempelajari konteks bermakna melalui pengembangan keterampilan berpikir dan pemecahan masalah yang penting dalam konteks kehidupan nyata terutama ya. Kemudian inquiry based learning, project based learning, work based learning ya. Kemudian service learning dan tentunya ada yang disebut dengan cooperative learning ya. Nah, apa sih yang menjadi kunci dari CTE itu sendiri? Pertama adanya real world learning. Kemudian mengutamakan pengalaman nyata, berpikir tingkat tinggi, berpusat pada siswa karena siswa di sini dituntut untuk aktif, siswa pun di sini harus aktif, kritis, kreatif ya. Pengetahuan bermakna dalam kehidupan, dekat dengan kehidupan nyata, kemudian adanya perubahan perilaku. Selain itu, tentu siswa harus praktek, tidak hanya menghafal gitu kan. Di sini learning tidak hanya teaching gitu ya. Pendidikan atau education bukan pengajaran, pembentukan manusia, pemecahan masalah, siswa di sini melakukan proses aktif ya, acting, guru mengarahkan. Hasil belajar diukur dengan berbagai cara, bukan hanya dengan tes ya. Tadi ada yang disebut dengan authentic assessment. Bagaimana penerapan dalam kelas? Pertama yang diharapkan kembangkan pemikiran ya. Kemudian laksanakan kegiatan inquiry, kembangkan sikap ingin tahu dengan cara bertanya, ciptakan learning community atau masyarakat belajar dan tentunya hadirkan model, lakukan refleksi dan lakukan authentic assessment atau penilaian yang sebenarnya ya. Apa sih selanjutnya perbedaan antara pendekatan kontekstual dengan pendekatan tradisional? Pendekatan kontekstual sendiri tentunya di sini siswa yang harus lebih aktif dibandingkan dengan guru, berbeda dengan pendekatan tradisional. Biasanya dalam pendekatan tradisional itu siswa hanya sebagai penerima informasi ya, atau hanya pendengar saja. Kemudian dalam CTL juga belajar dengan cara kerjasama, sedangkan dalam pendekatan individual atau ya tradisional belajar lebih menekankan pada proses individu atau per orang. Kemudian pendekatan kontekstual berkait dengan kehidupan nyata, sedangkan dalam pendekatan tradisional itu sifatnya abstrak atau bahkan hanya berkutat dengan teori. Selanjutnya dalam CTL, perilaku dibangun atas kesadaran diri, sedangkan dalam pendekatan tradisional perilaku dibangun atas kebiasaan tertentu sehingga ala bisa itu kenapa? Biasa. Kemudian yang selanjutnya dalam CTL keterampilan dikembangkan atas dasar pemahaman, sedangkan dalam pendekatan tradisional keterampilan dikembangkan atas dasar latihan ya. Bahkan tadi pembiasaan. Kemudian pendekatan CTL memperoleh kepuasan sendiri, tetapi dalam pendekatan tradisional memperoleh pujian atau bahkan diberikan nilai saja ya. Nah, selanjutnya dalam pendekatan CTL kesadaran tidak melakukan yang jelas tumbuh dari dalam. Sedangkan tradisional tidak melakukan yang jelek. Kesadaran tidak melakukan yang jelek tumbuh dari dalam. Jadi, saya sudah tahu ini loh hal yang nggak boleh dilakukan bagi saya, hal yang jelek gitu ya. Sedangkan tradisional tidak melakukan yang jelek karena untuk apa ya? Takut nanti dapat hukuman, takut
nanti dapat sanksi gitu ya. Dalam CTL, bahasa diajarkan dengan pendekatan komunikatif, digunakan dalam konteks nyata. Sedangkan bahasa dalam pendidikan tradisional dengan pendekatan struktural kemudian dilatihkan. Dalam CTL, pemahaman rumus dikembangkan atas dasar skemata yang sudah ada dalam diri siswa. Sedangkan dalam pembelajaran tradisional, rumus yang ada di luar diri siswa yang harus diterangkan, diterima, dihafal, bahkan dilatihkan. Dalam CTL, pemahaman rumus relatif berbeda, sedangkan dalam pembelajaran tradisional, rumus adalah kebenaran yang sifatnya absolut ya. Masih banyak. Dalam pembelajaran CTL, siswa dituntut untuk aktif, kritis, dan bergelut dengan ide. Sedangkan dalam pembelajaran tradisional, siswa pasif, hanya menerima tanpa kontribusi ide. Dalam CTL, pengetahuan dibangun dari kebermanaan, sedangkan dalam pembelajaran tradisional, pengetahuan ditangkap dari fakta, konsep, atau bahkan hukum. Dalam CTL sendiri, pengetahuan selalu berkembang sejalan dengan fenomena baru, sedangkan dalam pembelajaran tradisional, kebenaran bersifat absolut dan pengetahuan bersifat final. Dalam CTL, siswa bertanggung jawab memonitor dan mengembangkan pembelajaran, sedangkan dalam pembelajaran tradisional, guru adalah penentu jalannya proses pembelajaran. Dalam CTL, penghargaan terhadap pengalaman siswa sangat diutamakan, sedangkan dalam pembelajaran tradisional, pembelajaran tidak memperhatikan pengalaman siswa ya. Tetapi yang paling penting bagaimana siswa itu mampu apa? Mampu untuk menghafal berbagai konsep yang mungkin abstrak gitu ya. Dalam CTL, hasil belajar diukur dengan prinsip alternatif assessment, sedangkan dalam pembelajaran tradisional, hasil belajar diukur dengan tes ya. Jadi lebih bervariasi itu penilaiannya dalam CTL. Pembelajaran terjadi di berbagai tempat ya dalam CTL, apakah konteksnya atau settingnya rumah ya, lingkungan masyarakat ataupun yang lainnya. Sedangkan dalam pembelajaran tradisional, pembelajaran hanya terjadi di dalam kelas. Dalam CTL, penyesalan adalah hukuman dari perilaku jelek, sedangkan dalam pendidikan tradisional, sanksi adalah hukuman dari perilaku jelek. Perilaku baik berdasarkan motivasi intrinsik, sedangkan dalam pendidikan tradisional, perilaku baik berdasarkan motivasi ekstrinsik atau ekstrinsik ya. Dalam CTL, berperilaku baik karena dia yakin itulah yang terbaik dan bermanfaat. Sedangkan dalam konteks pembelajaran tradisional, berperilaku baik karena terbiasa melakukan begitu dan karena tentu mendapat hadiah dan takut mendapat hukuman. Bagaimana selanjutnya rencana pembelajaran berbasis kontekstual? Pertama tentunya nyatakan kegiatan utama pembelajaran, yaitu sebuah pernyataan kegiatan siswa yang merupakan gabungan antara kompetensi dasar, materi pokok, dan indikator pencapaian hasil belajar. Nyatakan tujuan untuk pembelajaran. Rincilah media untuk mendukung kegiatan hal tersebut gitu ya. Buatlah skenario tahap demi tahap dan nyatakan pembelajaran dengan authentic assessment. Ya, saya kira berkaitan dengan pembelajaran kontekstual atau CTL ya, contextual teaching and learning, saya kira cukup sekian ya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan mudah-mudahan kita semua bisa mempraktekannya dalam proses pembelajaran ya. Terima kasih. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.